Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, saya kedatangan tamu ini. Siapa kamu? Saya Adi Damal Aspin dari kelas 12 SPT 2. Naik. Oke, naik. Naik 12 PSPT 2. Oke, Adwi. Adwi ya? Ya, Adi. Adwi, hal yang termanis di PSPT apa? Yang kamu rasakan pengalamanmu? Pengalaman ketika membuat suatu karya. Oke, yang terpahit? Mungkin yang terpahitnya ketika kita mau melakukan atau membuat karya belum terlalu banyak pengalaman tentang alat. Belum maksimal. Belum maksimal. Oke. Nah, sekarang kan udah kelas 12, otomatis udah banyak pengalaman dong. Udah banyak karya kan? Ada berapa karya sih kamu? Apa ya? Banyak lah ya. Enggak terlalu sih. Oh, enggak terlalu ya. Dalam 6 bulan berapa karya yang kamu buat? Paling 2 atau 3. Banyak itu. Sekarang udah 2 tahun, udah mau ke 3 tahun, udah lumayan lah ya. Lumayan jam terbangnya. Diajak teman juga. Diajak teman juga, bantu-bantuin. Nambah pengalaman. Nambah pengalaman lah, nambah pengalaman, nambah ilmu. Nambah ilmu, nambah teman. Nambah teman juga. Nambah gacuan. Enggak. Enggak ya. Jadi nyesel nggak di PSPT? Enggak, alhamdulillah enggak nyesal. Malah setelah masuk jurusan ini senang dengan semua seni, dengan apa namanya itu, dengan alat-alatnya kayak apa namanya? Saya banget. Gitu. Ya kayak merasa kayaknya enggak apa namanya itu pasti di jurusan ini kayaknya kayak nggak nyesel sih masuk ke jurusan ini. Kayak semuanya itu tuh yang awalnya tuh nggak tahu apa-apa, yang awalnya nggak mungkin cuma tahu ini jurusan broadcasting, ke televisi, kayak gini, tapi setelah masuknya ke seninya itu akhirnya senang, bisa senang lah, nggak nyesel lah ke masuk sini. Nggak nyesel ya. Ya. Jadi kamu tahu nggak sih sekolah di sini itu mahal? Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Yang tahu itu cuman tahu kalau di Bengkulu ini sudah ada jurusan kayak gini. Menurut kamu mahal nggak di sini? Menurut saya, kalau menurut Adwi, Bu. Ya. Menurut Adwi kalau untuk dibilang mahal sih kayaknya nggak terlalu, karena sudah semua yang tertera itu sesuai dengan jurusan ini. Pas, maksudnya tuh kayak alat-alat dari segala alat itu pas. Jadi yang mahal itu sebenarnya bukan sekolahnya ya, Ilmunya, tapi ilmu dan kebutuhannya. Misalkan kamu harus punya komputer yang support, harus punya kamera yang bagus. Ya otomatis lah ya. Tapi itu untuk dirimu, bukan untuk orang lain ya. Jadi mungkin yang ilmu yang dapatnya kita juga. Iya. Kemudian skillnya juga mahal kan. Skillnya. Kamu akan menjadi profesional di bidangmu, itu juga kamu akan dibayar mahal oleh orang lain nantinya. Ada apa namanya itu? Ada timbal balik kan dari hasil apa yang kita dapat ilmu tadi. Nah, udah kelas 12 kan, ya. Otomatis udah mau punya adik 2 nih. Adik kelas. Iya, punya adik kelas 2. Kira-kira kamu mau kasih pesan apa ke adik-adikmu? Mungkin pesan untuk adik sih, setelah melihat teman-teman yang lain yang rajin-rajin belajar, banyak-banyak konsultasi kepada guru, beranilah untuk keluar dari zona nyamannya, beranilah untuk mencoba sesuatu hal yang baru, apalagi ini kayak kita tuh harus berani mencoba, kita tuh harus berani public speaking. Public speakingnya harus bagus. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Subrek, jangan lupa subrek. Nah, jadi harus berani untuk keluar dari zona nyaman dan public speakingnya harus bagus. Selain itu mungkin attitude. Yang pertama itu sebenarnya attitude ya. Walaupun kita ngerti semua pengalaman kita banyak, jam terbang kita banyak, tapi kalau attitude-nya kurang, itu nggak dipakai. Karena dari pembicara kakak kelas ketika magang di luar juga attitude yang paling utama.
Kamu kemarin magang di mana? Kebetulan saya kemarin mendapat di Media Center Provinsi. Keren tuh. Ketemu Pak Widi. Ketemu Pak orang BD nomor 1. Iya, BD 1 Bengkulu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pengalamannya enak nggak di sana? Alhamdulillah pengalamannya seru di sana. Kayak apa namanya tuh? Gratis. Di situ kita mendapatkan gimana caranya kita memberanikan diri, walaupun memberanikan diri di sana, memberanikan diri ketika mengambil gambar, memberanikan diri. Kan di sana kan juga banyak wartawan tuh kan, iya, apalagi yang senior lagi apalagi ya. orangnya orang pertama di Bengkulu. Jadi untuk mendapat wawancara, untuk mendapat gambar itu semuanya berebutan. Jadi gimana kita untuk berani mengambil keputusan, berani ada mental di sana. Oh iya, harus mentalnya juga harus BD1. Iya, harus BD1 juga. Kalau nggak BD1 nggak dapet. Nggak dapet, karena bisa ketinggalan momen juga. Iya. Jadi banyak hal yang tidak kamu dapat di sekolah, dapat di sana. Dapat di sana. Kemudian itu dari magang, dari PKL ya. Iya. PKL walaupun hanya 3 bulan tapi maksimal lah ya. Maksimal, alhamdulillah maksimal. Alhamdulillah maksimal. Nah sekarang udah kelas 12, otomatis nanti ada TA. Udah kepikir belum tugas akhirmu? Kalau TA sih mungkin sekali jalan, biar nggak terlalu was-was, nggak terlalu cemas, nggak terlalu takut. Iya, Kan iya. banyak tuh pengalaman cerita-cerita yang lumayan Iya, seram seram. di TA. Gimana sih kamu mengkondisikan dirimu saat ini? Kalau sekarang sih fokus ke liburan dulu. Oh. Jadi biar masalah-masalah TA, pemberitahuan kalau TA tuh gimana gini. Diabaikan dulu. Jadi fokus ke liburan biar nggak terlalu cemas. Biar nggak terlalu cemas. Selama liburan punya project? Ada, kemarin ada project. Ada project. Udah selesai? Alhamdulillah hari Senin selesai. Selesai ya. Keren ya ternyata anak PSPT ya. Anak film ini keren, seni broadcasting dan film. Liburan bukan hal yang kadang untuk membuat kita untuk tidak berkarya, gitu. Betul. Tetap bekerja, tetap berkarya, tetap juga belajar. Walaupun pikiran-pikiran TA dihilangkan. Kemudian kamu kan masuk ke sini pasti punya angan-angan dong, punya ekspektasi lebih dong ke sini. Nah, kemudian ekspektasi masuk ke sini. Ya, ke sini kan awal-awal saya mau nanti di PSPT saya begini. Pas setelah kamu masuk, realitanya gimana? Kalau untuk ekspektasi nggak terlalu tinggi seperti mungkin teman-teman yang lain tuh ekspektasinya mungkin tinggi. Kalau yang dari Adwi sendiri sih nggak terlalu mungkin mungkin dari ini kurangnya pengetahuan untuk alat-alat, karena kan Adwi kan kayak benar-benar dari nol terjun dari sini, jadi kayak pom bensin ya kamu. Iya. mulai dari nol. Jadi kayak tentang semua alat itu tuh emang dari nol, emang pure belajar dari sini. Jadi kayak ekspektasi kemarin tuh kayak nggak terlalu tinggi. Nggak. Jadi ngikutin alur aja, ngikutin yang nyaman aja. Terus setelah berarti realitanya lebih bagus dong kamu dapat di sini. Alhamdulillah realitanya lebih bagus. Oh alhamdulillah. Lebih... Covid nggak jadi masalah di kamu ya? Enggak. Kalau ya? Covid nggak jadi masalah selagi kita masih ada tujuan dan kemauan. Keren tuh. Itu baru siswa namanya ya. Yang penting ada tujuan dan kemauan. Covid mah nomor sekian. Yang namanya kita bisa jaga kesehatan 3M tetap dilaksanakan, mencuci tangan, memakai masker, kemudian apa lagi? Jaga jarak. Menjaga jarak. Itu masih alhamdulillah ya kita berdua negatif, jadi kita nggak terlalu. Udah vaksin juga. Alhamdulillah. Nah, jadi ekspektasimu melampaui realitamu melampaui ekspektasi yang kamu harapkan di sini. Alhamdulillah. Juga sempat kayak terkendala gara-gara kurangnya pengetahuan tadi. Oh iya. Emang kamu dari SMP berapa sih? Dari SMP 7. SMP 7 di mana? Di Pasar Bengkulu. Oh, di Pasar Bengkulu. Di Kampung Bali. Kan dekat dari sini.
kok kamu nggak tahu informasi? Iya, karena informasi dari sini dapat dari teman-teman, dari kawan-kawan itu. Oh, waktu itu belum banyak juga informasi mengenai tapi kameramen tahu informasi dari YouTube saya. Nah, saya nggak tahu kalau ini ada ikut channel YouTube Ibu. Oh iya, dia keren loh. Saya pas wawancara dia, kebetulan ya, saya dapat wawancara dia. Tahu informasinya Dari YouTube Ibu, ya, saya. Ibu. Iya, keren kan. Nah, mudah-mudahan obrolan kita saat ini nanti ada yang nonton. Waktu PPDB, waktu hari Senin nanti. Iya. Jadi ada yang nonton. Oh ini saya dapat dari channel Channel YouTube. Ibu. Apalagi sekarang kita udah nambah ke Seja TV. TV-nya Pelajar Sejati. Dan informasi pasti banyak di sana. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi nonton channel saya juga bisa pindah ke channel Seja TV. Jadi akan bisa melihat bagaimana seni broadcasting dan film itu satu-satunya program studi yang ada di Provinsi Bengkulu. Keren kan, Mbak? Keren. Berarti kamu beruntung masuk ke sini. Masuk jurusan yang keren, yang nggak ada saingannya juga, dan kita pernah mendapat medali emas di FLX 2N 2019. Oke, terus harapanmu ke depan apa? Harapan gimana, Bu? Harapanmu setelah kamu di sini? Oh, setelah lulus. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subrek, jangan lupa subrek ya guys ya. Misalkan tamat dari sini nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, mungkin Aju bakal kuliah untuk melanjutkan apa namanya itu di bidang ini. Kuliahnya tetap di bidang ini. Tetap konsen di jurusan kamu yang ini. Yang sekarang. Oke. Kalau jadi punya niat untuk kerja dulu. Ya rencananya kalau bisa misalkan ada kerjaan kerja dulu. Okay. Jadi kuliahnya pakai uang sendiri. Oh keren. Jadi nggak terlalu merepotkan orang tua. Iya bagus itu, saya suka, saya support kamu. Mudah-mudahan apa yang kamu harapkan tercapai dan tetap semangat kejar harapan. Kemarin dapat ranking nggak? Dapat, alhamdulillah dapat. Dapat ranking berapa? Ranking 3. Oh selamat Kak Adwi, dapat ranking 3. Juara satunya siapa sih? Sepertinya Sabani. Sabani, nggak bisa nyanyi, nggak bisa. Yang kedua siapa? Farel. Farel. Oke. Alhamdulillah dapat ranking 3 ya. Alhamdulillah. Pertahankan. Kalau kameramen ranking berapa kameramen? Ranking 5. Ranking 5. Alhamdulillah 10 besar semua. Harapan saya nanti kamu bisa kejar mimpimu, kamu bisa kejar prestasimu tanpa harus merepotkan orang tuamu. Oke, untuk adik-adik yang mau masuk ke sini silakan diajak deh gimana. Untuk adik-adik semua yang ingin masuk ke SMK 3 terutama jurusan seni broadcasting dan film, tetap fokus, daftar dengan baik-baik, jangan curang. Mulai tanggal 28. Mulai tanggal 28 nanti kita akan dibuka pendaftaran PPDB SMK 3 terutama jurusan seni broadcasting. Ayo masuk PSPT. Ayo masuk ke PSPT. Kejar impianmu. Kejarlah impianmu dan kejarlah hobimu. Disinilah kita berkarya. Ditunggu Kak Adwi. Ditunggu kehadirannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.